Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami cintai, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. InsyaAllah kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kami doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah timpahkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Masih Allah hidupkan kita, dan masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah kokohkan istiqomah kita, sehingga sekalipun kita masih letih, badan masih capek, kegiatan masih banyak yang tertinggal, alhamdulillah sekalipun letih, badan capek, tapi kondisi itu semua tak menghambat kita untuk tetap berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu perjuangan dan pengorbanan ayah bunda yang luar biasa ini tentu tak akan disia-siakan oleh Allah. Akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Sampai Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allah apabila berkehendak menjadikan seorang manusia sebagai insan yang baik, maka akan Allah berikan kepada hamba itu pemahaman agama yang baik. Bagaimana kita dapat memahami agama dengan baik? Maka satu di antara cara yang kita tempuh adalah kita luangkan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu. Maka sederhananya ayat bunda dari hadis ini dapat kita pahami, di antara ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik, yaitu ketika orang itu sudah mulai cinta dengan ilmu. Orang kalau sudah cinta dengan ilmu, itu merupakan di antara tanda Allah sudah cinta kepadanya. Maka tentu pertanyaannya ayah bunda, mau tak kita seperti yang diinginkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya kita semua tentu pasti mau menjadi orang yang baik seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, kita punya anak. Contohnya kita ingin anak kita menjadi seorang yang hafiz, disekolahkanlah di sekolah-sekolah tahfiz yang hebat. Sekalipun biayanya mahal tak masalah, awak pun tak makan tak masalah. Yang penting anak menjadi hafiz. Segala kebutuhannya kita cukupi, bahkan jajannya kita lebihkan sekalipun kita dalam keadaan kekurangan. Fasilitasnya kemudian kita cukupkan semuanya, kita berikan semuanya. Tapi kemudian di tengah jalan anak yang kita inginkan menjadi seorang hafiz dengan pengorbanan yang sudah banyak, tiba-tiba di pondok dia sering cabut. Tiba-tiba di pondok dia kemudian tak belajar dengan maksimal. Sering kita mendapatkan laporan dari guru yang mana laporan itu tak ada yang mengenakan. Kecewa tak kita ya bunda? Kecewa tak Pak? Kecewa. Maka kadang-kadang timbullah peribahasa, seakan-akan air susu dibalas dengan air tumpah. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, barangkali demikian juga halnya antara kita dengan Allah. Kita yang sudah Allah inginkan menjadi hamba yang baik, tapi ketika kita sendiri tak ingin menjadi orang yang baik, tentu betapa kecewanya. Barangkali tentu Allah akan murka kepada kita. Maka insya Allah kita akan tetap berusaha menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat bunda,
Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bunda, pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan membahas hadis yang ketiga yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Pertemuan yang lampau kita menjelaskan hadis yang kedua, yaitu hadis yang berkaitan dengan diantaranya yang kita isyarat dalam hadis yang kedua itu kemarin ada adab dalam majelis ilmu, menjelaskan tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Di antara kita jelaskan kemarin adab dalam majelis ilmu satu kemarin masih ingat Bapak Ibu? Apa adabnya kemarin? Yang pertama, perhatikanlah penampilan kita di waktu hadir dalam majelis ilmu, kerapian kita, kebersihan kita. Yang kedua, adab dalam majelis ilmu kemarin usahakan kita mendekat dengan guru kita. Yang ketiga, adab dalam majelis ilmu yang sebaiknya kita jaga, maka duduklah kita dengan sopan, duduklah kita dengan tertib, duduklah kita kalau usahakan semaksimal mungkin kita menghadap kepada guru-guru kita. Kemudian adab yang keempat dalam majelis ilmu itu Bunda yang dirahmati Allah, berusahalah kita sekuat tenaga untuk menyimak, mendengarkan akan apa saja yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian adab kita dalam majelis ilmu Bunda, berusahalah kita untuk menghafalkan dan juga mengamalkan, dan tak kalah pentingnya kita amalkan ilmu yang sudah kita dapat. Dan kemudian di antara adab dalam majelis ilmu yang kita jelaskan kemarin Bunda, tetap kita menjaga niat dan kemudian banyak-banyaklah berdoa. Dan tak kalah pentingnya adab dalam majelis ilmu adalah di antaranya jangan sampai kita beranjak sebelum guru kita beranjak. Jangan sampai kemudian kita sudah keluar padahal guru kita belum selesai menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kita juga sudah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Terakhir kita jelaskan tanda hari kiamat itu ketika banyaknya ulama yang meninggal dunia, dicabutnya ilmu, dan kemudian bisa jadi dibungkamnya suara para ulama. Ulama tak lagi bebas menyampaikan kebenaran. Apa sebab? Bisa jadi diantaranya karena mendapatkan tekanan demi tekanan. Yang kedua, diantara tanda-tanda hari kiamat yang juga sudah kita jelaskan, ketika merebaknya kebodohan. Banyak orang yang bodoh. Dia bodoh tapi dia berbicara atas ketidaktahuannya, kebodohannya itu. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang kita jelaskan, ketika zina sudah merajalela, dan kemudian ketika khamar diperjualbelikan dengan begitu bebasnya. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi itu redaksinya An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma, dari ayahnya Abdurrahman. Siapa nama ayahnya Abdurrahman? Yaitu Abdullah. Abdullah itu siapa? Anaknya Umar. Umar itu anaknya siapa? Anaknya Al-Khattab. Berarti hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ayah Bunda tentu sudah kenal dengan sosok Abdullah bin Umar. Masih kenal Bunda dengan Abdullah bin Umar? Kenal? Belum kenal lagi. Kita perkenalkan. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar ini berarti dia kan anaknya Umar bin Khattab. Aisyah pernah mengatakan ayah Bunda, Abdullah bin Umar ini satu di antara sahabat yang paling menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala tindak tanduk, dalam perilaku, khususnya dalam safar. Contoh ayat Bunda, kalau Nabi safar naiknya ke atas ontanya dengan kaki seperti ini, turunnya seperti ini, maka Ibnu Umar berusaha mencontoh seperti itu.
Bahkan dijelaskan ayah bunda, suatu ketika Nabi berhenti di sebuah tempat, lalu kemudian Nabi berputar 2 kali. Ceritanya bukan tawaf nih ayah bunda. Maka suatu ketika Abdullah bin Umar melewati tempat yang pernah dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pernah menyaksikan melihat Nabi berputar di situ 2 kali, maka kemudian dia juga berputar 2 kali di sana. Makanya kata Aisyah, tak ada orang yang paling bisa menyerupai Rasulullah khususnya dalam perjalanannya selain daripada Abdullah bin Umar. Artinya apa ayah bunda? Begitu semangatnya Abdullah bin Umar untuk mencontoh Rasulullah. Artinya apa ayah bunda? Kalaulah dalam kondisi safar diperhatikan secara detail, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam safarnya dilakukan juga oleh Abdullah bin Umar, bagaimanakah lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Tentu sholatnya juga akan berusaha seperti sholatnya Rasulullah, wuduknya juga akan berusaha seperti wuduknya ya Rasulullah. Bahkan bisa jadi seperti apa Rasulullah mandi wajibnya, dia juga akan berusaha seperti itu. Ayah bunda, di antara ciri orang yang cinta dengan kekasihnya ayah bunda, di antara ciri orang yang cinta kepada Rasulullah itu adalah kan dia berusaha mengamalkan segala apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat begini, dia begitu. Kalau Rasulullah wuduknya begini, dia juga seperti itu. Kalau Rasulullah safarnya begini, dia juga seperti itu. Kalau Rasulullah baca Al-Quran begitu, dia juga begitu. Kalau Rasulullah hajinya beramal di waktu haji, jalannya seperti ini, melontarnya seperti itu, maka Abdullah bin Umar juga berusaha seperti itu. Ini wujud orang yang cinta. Orang kalau cinta itu ayah bunda, dia akan berusaha melakukan apa saja, dan dia juga akan berusaha untuk meniru sosok-sosok yang dia cinta. Contoh ayah bunda, kemarin ada pemain sepak bola yang kemudian istirahat dari dunia persepak bolaan. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Nah, nampaknya tak ada yang suka sepak bola di sini nampaknya. Tak ada yang tahu. Ada yang tahu tapi segan menyebutnya. Lionel Messi. Maka kadang-kadang anak kita ketika cinta suka dengan Lionel Messi, rambutnya seperti Lionel Messi, baju yang dipakai seperti apa yang dipakai Lionel Messi, kemudian Ronaldo dan lain sebagainya. Ini wujud orang kalau sudah cinta, dia akan berusaha seperti yang dia cintainya. Maka kemudian Abdullah bin Umar juga berusaha seperti itu. Maka tentu kita juga harus juga seperti itu, karena Nabi katakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Ketika Abdullah bin Umar cinta dengan Rasulullah, dia berusaha meniru segala apa yang sudah diajarkan, dilakukan segala apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka dia nanti akan bersama Rasulullah. Kalau kita suka dengan artis Korea, ya bersama artis Korea lah kita nanti. Kalau ibu suka-suka lebih cinta dengan artis yang tonton filmku menangis tuh, pagi ku menangis, siang ku menangis, sore ku menangis, malam pun ku menangis. Ya ibu bersama artis itulah nanti di yaumil kiamah. Almar'u ma'aman ahabba. Oh, ada yang tak kenal dengan ku menangis. Setidaknya kita ibu kenal dengan Elvi Sukaisi kah namanya, kenal dengan Etikus Endang kah namanya. Yang tahu nama-nama ini pertanda sudah tidak muda lagi. Karena ini artis-artis tahun berapa nih Pak? Tahun 80-an. Berarti ini generasi 50-an nampaknya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itulah diantara gambaran sosok Abdullah bin Umar. Dan beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Lebih kurang 2630 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, posisinya di bawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga pernah suatu ketika ayah bunda di usia 13 beliau galau luar biasa. Usia 13 tahun Abdullah bin Umar. Kalau 13 tahun berarti kelas berapa tuh Pak? Lebih kurang kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Usia 13 tahun dia pernah galau. Galau kenapa? Karena tak diizinkan oleh Nabi untuk berangkat berjihad di medan Badar. Apa beda anak kita dengan anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah?
Abdullah bin Umar usia 13 tahun, galaunya kenapa tadi ya bunda? Galau karena tak diizinkan oleh Rasulullah untuk berangkat berjihad. Anak kita hari ini galaunya kenapa? Diputuskan sama pacarnya. Galau sehingga timbullah nyanyi-nyanyian. Nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. Setahun tak bertemu, sehari tak bertemu rasa setahun. Menyanyilah sepanjang hari. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, kekasihku. Inilah beda anak kita dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar usia 13 tahun sudah pandai berperang. Kalau anak kita hari ini pandainya cuma perang-perangan. Perang-perangannya di mana? Game COC. Main apa namanya? Apa namanya? Mobile Legends ya itu dia bang. Anak kita hebatnya sekarang main Mobile Legends. Bisa kita lihat di sini bunda. Usia 13 tahun dia khawatir kalau tak bisa membela agama. Yang terjadi dengan anak kita kadang-kadang hari ini bunda. Usia 13 tahun masih belum kenal dengan agama. Betapa banyak anak kita yang hari ini tak pandai sholat bunda. 13 tahun sholatnya masih cacat. Pernah saya tengok ayah bunda, ini real, mata kepala saya sendiri menyaksikan ayah bunda. Kayak kajian maghrib inilah, saya pernah terlambat hadir di sebuah masjid. Sudah mau setelah Al-Fatihah masuk ayat pendek. Saya prediksi ini di sok belakang nih, nampaknya anak-anak kalau tak kelas 3 SMP, kalau tidak kelas 1 SMA. Prediksi. Berarti kalaupun tak betul setidaknya mendekati. Kelas 3 SMP, kelas 1 SMA. Allahu Akbar. Dorong ke kanan, dorong ke kiri. Rukuknya macam mana? Allahu Akbar. Tengoknya belakang. Pas dia sujud, ayah bunda, dia sujud, kawannya pun sujud. Ketika mau duduk antara dua sujud, ditahannya kepala kawannya. Itu lagi ini kawannya tak bisa dia untuk duduk antara dua sujud. Ini yang terjadi dengan anak-anak kita. Saking kenalnya dia dengan agama, maka dia berusaha untuk membela agama. Dia ingin untuk berjihad bersama Rasulullah. Karena tak diinginkan oleh Rasulullah untuk berjihad, akhirnya dia galau. Berarti ini anak ini benar-benar kenal memahami agama. Usia berapa tadi ya bunda? Usia 13 tahun. Kita tengok hari ini ayah bunda, kita saksikan anak kita usianya sudah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Bahkan sudah mau meninggal pun kadang-kadang masih banyak orang yang tak pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Betapa banyak anak perempuan kita hari ini, beribu maaf ayah bunda, yang keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Betapa banyak hari ini anak-anak kita, apalagi malam minggu ayah bunda, keluar dengan yang bukan mahramnya. Untung sekarang PPKM banyak penyekatan di mana-mana sehingga anak-anak tak mau keluar. Kalau sebelum ini masya Allah, sering sampai jam 3 dini hari, sampai jam 4 dini hari masih trek-trekan, masih motor-motoran, naik motor kecepatan 20 tapi pegangannya 180. Dan macam ciga di belakang. Tahu apa itu ciga? Kalau tak tahu ciga, sesekali nanti pergi ke Sumbar lewat kelok 17 tuh banyak ciga di sana. Tengok macam mana anak ciga bergayut dengan induknya. Kadang-kadang macam itulah anak kita pacaran bonceng-boncengan hari ini. Wal iyazu billah. Anak kita hari ini galau. Galau kenapa? Karena diputuskan. Kalau tak pandai main ini, kalau kemudian nembak seseorang tak diterima, galau. Tapi beda dengan Abdullah bin Umar. Galau dia ketika tak bisa membela agama. Usia berapa tahun tadi ayah bunda? Usia 13 tahun. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Dan kemudian Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang panjang umurnya. Umurnya sampai 40 tahun. Pernah di masa Utsman bin Affan, beliau ditawarkan untuk menjadi qadhi. Menjadi qadhi ini artinya menjadi hakim ayah bunda. Maka kemudian beliau mengelak, beliau tidak mau. Bayangkan ayah bunda, diminta untuk menjabat, dia tidak mau. Beda dengan kita hari ini. Kalau kita hari ini ayah bunda, mati-matian untuk mendapatkan jabatan. Abdullah bin Umar
diminta untuk mendapatkan posisi menjadi hakim, beliau malah tidak mau. Padahal itu tunjangannya banyak, gajinya banyak. Tapi Abdullah bin Umar tidak mau, ayah bunda yang dirahmati Allah. Rata-rata sahabat-sahabat itu ketika ditawarkan jabatan banyak yang mengelak, banyak yang tidak mau. Itulah beda tipisnya kita dengan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dengan Nabi, memang kita berbeda, tapi alhamdulillah bedanya tak terlalu banyak. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita umat Nabi sedikit makan, sedikit makan. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Kalau sahabat itu ditawarkan dengan jabatan, beliau mengelak dengan susah payah. Termasuk contohnya sahabat yang ditawarkan untuk menjadi hakim, jabatan yang luar biasa. Ada namanya ayah bunda, Allahu Akbar. Kok tiba-tiba saya lupa namanya. Kita lewatkan dulu mudah. Kalau saya ingat nanti saya sampaikan. Rata-rata sahabat itu kalau termasuk Umar sendiri ketika ditawarkan untuk menjawab tak mau. Abu Bakar juga tidak mau. Itulah sekilas tentang siapa Abdullah bin Umar. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Bunayyal Islamu ala khamsin. Bunya artinya dibangun. Kalau bana membangun. Bunya apa tadi Anda? Bunya dibangun. Kalau bana membangun. Kalau binaun bangunan. Bunyal Islam, Islam itu didirikan ala khamsin, atas 5 perkara, atas 5 hal. Mana yang 5 itu? Syahadati alla ilaha illallah, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan juga rasulnya. Yang kedua, wa iqamis shalah, melaksanakan atau mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayarkan atau mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibina, dibangun, pondasinya ada 5. Artinya ayah bunda, kalau di sini kita lihat Nabi perumpamakan Islam itu dengan sebuah bangunan. Artinya apa? Kokohnya bangunan Islam ini kalau ada 5 unsur diumpamakan oleh Nabi. Nabi kan memang kadang-kadang sering memberikan perumpamaan agar sahabat mudah dalam memahami. Contohnya ayah bunda, perumpamaan banyak sekali kita jumpai baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Contoh perumpamaan orang yang dengki itu kata Nabi kan sama seperti api yang memakan kayu bakar. Karena diingatkan kita, iyyakum wal hasad fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu dengan perkara iri atau dengki, karena iri dan dengki dapat memakan segala kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Maknanya apa ya bunda? Nabi berikan perumpamaan dengki, bahaya dengki sama halnya seperti api yang memakan kayu bakar. Maknanya ayah bunda, api yang memakan kayu bakar, ada isyarat kayu bakar. Ayah bunda yang sudah berangkat haji ataupun umroh, mobil bertolak dari Bir Ali Madinah menuju Mekah ataupun dari Mekah ke Madinah, kiri kanan di sepanjang jalan yang kita tengok apa ya bunda? Apa yang kita tengok? Yang kita lihat adalah bukit bebatuan, kemudian gurun padang pasir. Tak sama seperti kita ke Dumai, lewat masuk jalan tol kiri kanan kita tengok kayu-kayu yang besar. Apalagi kita pergi ke Sumbar, kiri kanan kita lihat hutan belantara, kayu-kayu yang banyak. Mudah cari kayu di tempat kita.
Kalau di sana susah cari kayu bakar. Maknanya apa ya Bunda? Mengumpulkan amal kebaikan itu kadang-kadang terasa berat. Contoh ya Bunda. Majelis ilmu ini terasa berat apa? Kadang-kadang berat. Kok berat? Saking beratnya majelis ilmu, makanya dalam majelis ilmu itu banyak orang yang tidur. Saking beratnya majelis ilmu, beribu maaf, makanya kadang-kadang ayah-ayah saya ini terpaksa menyandar. Kenapa? Karena letih dan lain sebagainya. Saking beratnya majelis ilmu ini, kemudian banyak kita yang bosan. Berat majelis ilmu ini. Saya pun ayah bunda, sebelum tausiah tentu saya baca terlebih dahulu kira-kira apa poin-poin yang saya siapkan. Baru saja kadang-kadang baca 5 baris, 7 baris, 10 baris, mata sudah mulai mengantuk. Ibu-ibu baca Al-Quran, ibu-ibu di rumah baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, ada jatuh Al-Qurannya. Berat. Beramal itu kadang-kadang berat, apalagi bagi saya yang imannya jauh di bawah standar. Salat tahajud ayah bunda, berat atau mudah? Berat. Makanya kadang-kadang dipasanglah alarm sebanyak-banyaknya. Jam 3 pakai alarm, 3:05, 3:10, 3:15, 3:20. Bangun jam 3:10 bunyinya alarm, teng! Bangun kita. Karena mata berat, kemudian ditutup lagi itu alarm. Yang 3:10 bunyi lagi dia, teng! Saya kalau alarm tak zapin saya pakai. Nah, apa nih golaan ini? Karena majelis ilmu itu majelis ilmu itu kan itu cerita kita tadi ya benar. Ada yang sudah sampai di Bangkinang, ada yang sudah sampai di Kuwo, ada yang sampai di Mekah. Tak masalah ya bunda. Saya hadir aja kita dalam majelis ilmu ini sudah nikmat yang luar biasa. Sampai di mana kaji kita tadi nih Pak? Jam 3:15 bunyi lagi dia. Kemudian masih kita matikan. Kenapa? Mata terasa berat karena kita masih mengantuk. Bahkan ujung-ujungnya ayah bunda, di malam itu kita tak tahajud, bahkan sampai tak sholat subuh. Berat beramal. Namun kemudian ketika sekalipun kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk beramal, amal yang sudah kita kumpulkan ujung-ujungnya karena iri, karena dengki hilang semuanya. Seperti api yang memakan kayu bakar, sirna amal yang sudah kita bangun. Itu perumpamaan. Belum lagi contohnya perumpamaan yang kita jumpai. Sesungguhnya orang Islam itu kata Nabi seperti lebah. Yang dia makan yang baik, yang dia keluarkan yang baik, hinggapnya tak mematahkan ranting dan juga tak merusak. Itulah orang Islam kata Nabi, sama seperti lebah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berikan perbandingan dengan apa contohnya ya bunda? Dengan babi. Maaf. Babi ayah bunda, seindah apapun taman, seindah apapun, sebanyak apapun bunga di sana, dia tak tertarik dengan itu. Yang dia tertarik sama, beribu maaf ya babi ini, yang dia suka adalah kubangan, tak tertarik dia melihat pemandangan yang indah. Berbeda dengan lebah, yang dia makan yang baik, yang dia keluarkan yang baik, hinggapnya juga di tempat yang baik, dan dia tak akan merusak. Maka di sini kita lihat Nabi yang kita pahami seakan-akan Nabi memberikan gambaran Islam itu kokohnya karena lima hal. Mana yang 5 tadi? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 haji, 5 berpuasa. Lalu pertanyaannya ayah bunda, akankah kita mencukupkan kekuatan Islam kita ini dengan yang 5 ini saja? Kita cukupkan ayah bunda? Sama seperti bangunan contohnya Pak. Cukupnyakah, kuatkah, baguskah sebuah bangunan hanya dengan 5 pondasi ini saja? Tonggaknya ada 5, lantainya ada 5, tonggak dalamnya itu ada 5, cukup rasanya? Tidak. Tentu harus ada penghias dari bangunan yang sudah kita buat. Karpetnya seperti ini, kemudian catnya seperti itu, rumah kita kemudian dapurnya seperti ini, kasurnya seperti ini, kemudian nanti garasi mobilnya seperti itu, kanopinya bukan sembarang kanopi. Artinya apa ayah bunda? Takkan kita mencukupkan hanya dengan yang 5 ini saja, harus diperkaya dengan yang
yang lainnya. Makanya ya Bunda, kata Nabi, yang pertama bangunan Islam itu disusun atas syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka para ulama sudah menjelaskan apa makna asyhadu alla ilaha illallah itu. Tidak ada yang berhak kita sembah selain Allah. Tak ada yang berhak kita takuti selain Allah. Tak ada yang berhak untuk kita mintakan pengharapan melainkan hanya kepada Allah. Tempat untuk menggantungkan segala urusan hanyalah kepada Allah. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Oleh karenanya ayah bunda, kalau ada orang yang mencintai selain dari Allah Subhanahu wa taala, berarti syahadatnya masih bermasalah. Kalau orang lebih mementingkan kekuasaannya daripada kehendak Allah, berarti syahadatnya bermasalah. Kalau ada orang yang lebih mementingkan hartanya daripada Allah, berarti syahadatnya masih bermasalah. Kalau ada orang yang mementingkan sekalipun itu anaknya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu syahadatnya juga masih bermasalah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Tak ada yang berhak ditakuti selain Allah. Tak ada yang berhak dicintai melebihi cinta kita kepada Allah. Itulah makna syahadat. Jangan sampai kemudian ketika berbenturan antara kehendak Allah dengan kehendak kita, kemudian kita dahulukan kehendak kita dahulukan kehendak nafsu kita, maka sekali lagi ayah bunda, di saat itu syahadat kita bermasalah. Orang sudah azan contohnya. Ini ayah bunda karena lebih banyak orang pasar di sini. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai nanti di awalnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arti Allahu Akbar apa ya bunda? Allah yang maha besar. Ketika kita mendengarkan seruan azan Allahu Akbar, maknanya Allah yang maha besar. Tapi kenyataannya di waktu itu yang masih kita besarkan adalah dagangan kita. Yang masih kita besarkan adalah urusan kantor kita. Yang masih kita besarkan adalah urusan rapat kita. Yang masih kita besarkan adalah jabatan kita. Pertanda ketika itu syahadat kita masih bermasalah. Kemudian bangunan Islam itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengakui Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan juga utusannya Allah. Apakah hanya sampai di lisan saja? Tidak. Lalu bukti kita mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Rasulullah. Berusahalah kita sekuat tenaga untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan kita tinggalkan segala apa yang dilarangkan oleh Rasulullah SAW. Berusaha kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Mana contohnya ya bunda yang dirahmati Allah? Sunnah dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan Nabi. Kalau masuk masjid itu kaki sebelah mana dulu? Kanan. Doanya apa? Allahumma, intinya berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada doa yang lain, Allahumma ftahli abwaba lil ilmi wa abwaba rahmatik. Keluar dari masjid kita kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Kemudian kita berdoa lagi. Masuk WC, contoh, amalkan sunnah Nabi. Masuk WC dengan kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Keluar dari WC, kaki kanan kaki kiri dengan kaki kanan. Doanya apa? Setidaknya ghufranaka. Bahkan ayah bunda, di antara wujud kita mengenauladani Rasulullah SAW, bahkan sampai beribu maaf, mendatangi pasangan kita masing-masing, kita pun tetap berdoa. Masih ingat doanya ya bunda? Diam nampaknya. Apa yang dibaca sama kau? Jangan-jangan langsung pijak gigi limu nampaknya. Yang masih jomblo tolong tutup telinga terlebih dahulu, atau pura-pura tak dengar aja lah. Doa mendatangi pasangan kita masing-masing. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Coba Bapak Ibu, 1, 2, 3.
Oh, tapi jadilah katanya. Daripada tidak, Allahumma jannibna katanya. Ya Allah, jauhkanlah kami. Jauhkan dari apa? Dari setan. Jauhkan kami berdua dari setan. Bahkan juga jauhkan nanti anak-anak kami dari gangguan setan. Berarti kita sudah menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Yang kemudian kata Nabi Muhammad SAW, pondasi Islam itu dibangun atas apa? Wa iqamis shalah. Kita melaksanakan sholat. Dalam bab fikih panjang lebar sudah kita jelaskan dulu. Saking pentingnya sholat sampai-sampai Nabi katakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mengerjakan sholat berarti dia sudah mengokohkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agama. Saking pentingnya sholat, Nabi katakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amal yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba kelak yaitu sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika betul sholatnya maka dia berarti sukses, dia beruntung. Wa in fasadat, kalau rusak sholatnya faqad khaba wa khasara, maka dia sungguh sudah celaka, maka dia sungguh sudah merugi. Saking pentingnya sholat, Nabi katakan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu untuk sholat ketika sudah berusia 7 tahun. 7 tahun anak kita semestinya sudah pandai, sudah betul sholat. Kalau sekiranya 10 tahun belum juga betul sholatnya, diapakan? Wadribu, pukul kata Nabi. Itulah Ustaz, suami ambo tak sholat Ustaz. Berapa usia suami ibu? 60 tahun Pak Ustaz. Boleh ambo pukul Pak Ustaz? Nah, tak boleh ibu pukul suami. Berdosa ibu pukul suami. Apa Pak? Malah luang kali kata. Ayah Bunda tak boleh pukul suami. Macam mana tak dipukul Pak Ustaz? Yang 10 tahun saja dipukul. Masa yang 60 tahun tak dipukul? Pokoknya tak boleh. Terus kalau tak dipukul diapakan Pak Ustaz? Anjurkan aja ke Sungai Siak. Panjang betul cerita. Iyo puluh kece ibu-ibu nanti berkasus soal nanti. Tiba-tiba besok pagi ada informasi, ada warga di sekitar Masjid Muqaddis Pasar Dupa yang bunuh diri dengan menghanyutkan menghanyutkan di Sungai Siak. Ternyata ditelusuri setelah mendengarkan pengajian dari Ustaz Doni Putra. Gampang Ustaz masuk bui sekarang, ayah bilang. Paling gampang. Lebih gampang Ustaz masuk bui sekarang daripada koruptor lagi Pak. Ya, serius nih Pak. Ini tak canda saya nih. Ustaz Masya Allah dicari-cari kesalahannya. Sementara yang kemarin korupsi bansos, waliyahzubillah, diringankan, dimudahkan. Kenapa diringankan hukumannya? Karena tak tahan mendengarkan cacian orang di luar sana. Ini pula alasan untuk meringankan hukuman seorang manusia. Waliyahzubillah. Yang kemarin mencuri karena tak ada lagi yang akan dimakan, lapar selapar-laparnya, dihukum bertahun-tahun lamanya. Sementara yang kemarin merugikan negara hampir 940 miliar, kemudian kabur pula selama 11 tahun, divonis cuman kalau tak salah 4 tahun 6 bulan. Yang 4 tahun 6 bulan ini pun dikorting, didiskon 1 tahun. Berarti jadinya berapa ya Bunda? 3,5 tahun. Dia merugikan negara berapa tadi? Hampir 940 miliar. Dan kemudian kabur pula selama 11 tahun. Wal-iyazu. Di mana pula ada simpang gaji kita tadi nih ya? Mana tadi nih Pak? Apa? Gara-gara yang tak sholat. Harus kita jaga harus jaga sholat. Ustaz, anak awak tak sholat Pak Ustaz. Ingatkan. Karena lebih hukum fikihnya sudah kita jelaskan di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Kita jelaskan dulu, orang ketika dia meninggalkan sholat dapat menyebabkan dia jatuh ke dalam lembah kekafiran. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia sungguh telah kafir secara nyata. Kita jelaskan hukumnya dulu. Orang ketika dia tinggalkan sholat, jatuh dia ke dalam lembah kekafiran, setidaknya 2 yang akan dia rasa. 1 resiko duniawi, 2 resiko ukhrawi. Resiko duniawinya 7
Satu, dia tak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Dua, dia tidak layak diurus jenazahnya ketika meninggal dunia. Kita masih ingat ayah bunda, kewajiban terhadap jenazah berapa? 4. 1, memandikan. 2, mengafankan. 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Maka ulama fikih mengatakan, ada yang mengatakan keempat-empatnya tak berlaku bagi orang yang tak sholat karena dia sudah kafir. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tetap ada kewajiban tapi tak sampai 4. Cuman 1 saja. Kira-kira 1 yang 4 diapakan ya bunda? Dikuburkan. Berarti kalau dikuburkan beribu maaf, lalu apa bedanya kita dengan binatang? Ustaz, itulah suami aku tak sholat Pak Ustaz. Dah berapa lama ibu menikah? Baru 40 tahun Pak Ustaz. Sudah 40 tahun ibu tidur dengan sapi. Sudah 40 tahun ibu tidur dengan kerbau. Masih mau ibu tidur dengan kerbau? Dengan sapi? Dengan kambing? Kalau tak mau, ajak suami kita mengaji. Yang hari ini belum sholat, ayolah kita sholat. Ya, kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, bangunan Islam itu dikokohkan dengan wa itaiz zakah, dengan membayarkan zakat. Dan kemudian yang keempat kata Rasulullah, dengan kita berhaji ke Baitullah, tentunya bagi siapa yang mampu. Dan kemudian yang terakhir wasaumi Ramadan, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya ayah bunda, 3 yang tersisa ini, zakat, haji, puasa, dalam satu waktu ini akan bisa gugur pada diri kita. Kita tahu yang 4 ini kan wajibnya ya bunda. Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, kemudian haji wajib. Puasa, zakat, haji, salat hukumnya wajib. Yang 1 tak ada yang bisa menggugurkan. Yang 3 dia bisa tergugur kewajiban kita ini. Yang pertama, sholat dalam kondisi apapun dia takkan gugur. Ayah bunda, saya sakit, boleh saya tinggalkan sholat? Enggak. Saya miskin, boleh saya tinggalkan sholat? Enggak. Kalau saya tak sanggup berdiri, boleh duduk. Tak sanggup duduk, bisa berbaring. Tak bisa berbaring, disolatkan katanya. Setidaknya dengan isyarat. Sholat dalam kondisi apapun tak boleh ditinggalkan. Saya balik ke kampung saya 3 hari 3 malam. Bolehkah saya tinggalkan sholat? Tidak. Tapi kemudian ada keringanan, boleh dia dijamak. Bagaimana dengan zakat ayah bunda? Zakat dia wajib, iya. Tapi dalam satu waktu beberapa kondisi nanti kewajiban zakat ini akan gugur. Apa yang menyebabkan kewajiban kita untuk membayar zakat ini? Kalau memang harta kita belum mencapai nisabnya, harta kita belum mencapai ketentuan wajib zakat. Haji wajib, ya haji memang wajib, tapi dalam satu waktu nanti kewajiban haji itu akan gugur. Apa yang menyebabkan kewajiban haji ini akan gugur? Ketika benar-benar kita belum mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah haji. Puasa wajib, iya, kewajiban puasa juga bisa gugur. Apa yang menggugurkan kewajiban puasa? Bisa jadi contohnya kita dalam keadaan safar ataupun kita dalam keadaan sakit. Tapi nanti kita akan menggantinya setelah kita selesai sembuh dari penyakit yang kita alami. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Artinya di sini kita memahami ayah bunda, setidaknya pemahaman yang dapat kita simpulkan, ternyata Islam itu tak hanya dengan syahadat saja. Islam itu tak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu harus dipersempurnakan. Yang pertama selain dari syahadat, yang kedua dengan salat. Harus diperkuat dengan zakat, harus diperkuat dengan haji, harus diperkuat dengan sedekah. Maka sebagai hamba yang baik kita tentu tak akan mencukupkan dengan yang 5 ini saja. Apa sebab? Kewajiban kita bukan yang 5 ini saja. Masih adakah kewajiban kita selain dari yang 5 ini ayah bunda? Banyak. Mana contoh kewajiban kita? Majelis ilmu ini wajib atau tak wajib ayah bunda? Majelis ilmu ini wajib atau wajib? Wajib. Kita tahu semua makna wajib. Wajib itu maknanya dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan kita berdosa. Kok majelis ilmu ini wajib? Dalilnya ada. Nabi sendiri akan katakan, thalabul ilmi fardhatun
ala kulli muslimin au muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu, menuntut ilmu hukumnya wajib, baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Artinya ayah bunda yang sudah tahu hukum majelis ilmu hari ini wajib, besok pertemuan berikutnya kalau ada pengajian tak hadir berarti dapat pahala atau dosa? Dosa. Oh, nyesal awak ngaji malam ini. Kok menyesal pula? Tahu awak majelis ilmu itu ternyata hukumnya wajib. Kalau begitu besok tak ngaji aja lah lagi katanya. Jangan sampai seperti itu. Ayah bunda, berusaha kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya mari kita jaga 5 fondasi ini. Orang baru dikatakan muslim sejati ketika dia bisa menjaga syahadatnya, dia bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga zakatnya, bisa kemudian menjaga amal ibadah hajinya, dan juga dia bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah kokohkan, berikan kepada kita kemudahan agar bisa kita benar-benar menjadi orang-orang yang dapat memperkuat Islam, sehingga dengan itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat bisa kita raih bersama. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.